Nah, ini penjelasan untuk divisi yang pertama, yaitu inovasi teknologi digital pendidikan. Nah, ini subtema yang tadi saya bacakan, ya. Nah, divisi ini memperlombakan karya inovasi teknologi digital untuk pendidikan. Jadi ini TP, ya, teknologi pendidikan. Bedakan dengan konten. Ya. Nah, lingkup kalau konten itu materi ada di divisi berikutnya nanti. Lingkup karya inovasi pada divisi ini meliputi pengembangan media digital pendidikan, sumber belajar, perangkat pembelajaran, platform aplikasi digital untuk implementasi metode pembelajaran berbasis SCL, aplikasi digital untuk pengelolaan pendidikan tinggi, pendidikan dan lain-lain. Memuat tema implementasi MBKM dan menjaga keberlangsungan pendidikan pada masa pandemi serta memasuki era tatanan kehidupan baru pasca pandemi. Seluruh program, seluruh lomba dilaksanakan secara daring. Ini baik evaluasi maupun babak final menggunakan media digital sesuai aturan pelaksanaan. Nah, ini beberapa background, beberapa latar belakang yang mendasari teknologi pendidikan itu berkembang ke arah digital, ya. Ini berbagai macam peristiwa dan enabler-nya yang sering-sering disebut adalah disruption, ya. Jadi dia sebenarnya adalah satu dari 6 hal ini yang terjadi. Digitalisasi sebenarnya adalah suatu huruf D tersendiri, begitu ya. Nah, yang lain sebenarnya ini saling berkelindan, ya, saling berpengaruh antara satu dengan yang lain, dan kemudian ini adalah berbagai teknologi yang menjadi enabler yang kemudian menyebabkan dia terus berkembang secara eksponensial. Kemudian muncul juga istilah industri 4.0, ya. Jadi IR4, kemudian juga society 5.0. Ya. Kemudian juga muncul kompetensi baru yang dibutuhkan oleh manusia masa depan, gitu ya, yang mestinya diakomodasikan di dalam pengembangan kurikulum baru, ya. Khususnya kalau di pendidikan tinggi juga ada, gitu ya. Jadi mulai dari revolusi industri 4.0-nya, literasi manusia, literasi baru, ya. Berbagai hal ini, literasi ada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, kemudian juga bagaimana kurikulum itu kemudian dikembangkan. Kemudian bagaimana mengakomodasi gaya belajar generasi milenial, ya, itu silahkan juga diakomodasikan. Metode-metode yang cocok, ya, bisa menjadi inspirasi dalam pengembangan karya nantinya. Kemudian juga tentunya situasi pandemi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kampus merdeka. Jadi kampus merdeka ini secara konsep bahkan kebijakan telah ditetapkan, dan ini kita bisa rasakan bahwa terjadi percepatan implementasi, gitu ya, baik dari bagaimana SDM unggul itu menjadi suatu sasaran yang sangat dituju, gitu ya, yang sangat diprioritaskan untuk bisa dicapai agar anak-anak Indonesia, manusia Indonesia di masa depan itu menjadi unggul dan tangguh, gitu. Dan ini di dalam panduannya sudah ada 9 moda kampus merdeka, dan ini apabila kita pelajari lebih dalam itu sangat membutuhkan solusi teknologi di dalam implementasinya. Ya, jadi agar ini bisa terlaksana dengan baik oleh berbagai kepentingan, terutama adalah pihak kampus dan mahasiswa. Dan Merdeka Belajar ini sesungguhnya juga tidak hanya di pendidikan tinggi, namun juga karya-karya teknologi pendidikan digital ini nanti juga diharapkan mendukung pembelajaran di tingkat yang pendidikan dasar dan menengah untuk Merdeka Belajar Sekolah Merdeka. Nah, ini Bapak evaluasi
Jadi peserta menyusun proposal dan membuat video proses pengembangan model karya inovasi. Ini adalah gaya selingkung, sistematika dan gaya selingkung proposalnya silakan dilihat di buku pedoman. Kemudian video proses pengembangan karya inovasi itu juga silakan ada di pedoman. Dan ini adalah ketentuan videonya, dan yang sangat penting diperhatikan adalah sampai pada tingkat proposal itu diharapkan telah mewakili capaian pengembangan di 50%. Nah, sehingga nanti supaya ini bisa lebih cepat mendaftar ya, dan mengunggah proposal dan video pengembangannya. Nah, dengan demikian maka waktu tersisa setelah itu adalah menyelesaikan 50% berikutnya. Gitu ya. Proposal jangan dikompres, ya, tapi wajib dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah kriterianya. Cukup dekat dengan divisi materi pendidikan digital, namun pembobotannya berbeda, ya, karena ini antara teknologi dan materi itu sebenarnya nanti akan menyatu, gitu ya. Jadi materi ada di dalam teknologi. Nah, ini babak final. Jadi tentunya adalah 100%, videonya cukup 3 menit, dan tidak lagi ada laporan akhir, namun wajib mengunggah file presentasi. Juga diminta dalam bentuk PDF. Nah, nanti babak final itu akan dilaksanakan per tim, itu akan tampil selama 25 menit ya, dari tempat masing-masing. Nah, presentasinya tidak live, namun berupa presentasi rekaman ya, yang diunggah. Sehingga jadi dalam 25 menit itu ada 10 menit video daring yang terdiri dari presentasi dan demo karya yang diunggah sebelumnya. Nah, yang dilakukan secara live itu adalah 15 menit tanya jawab tim dengan tim juri. Nah, itu hal-hal yang sudah berjalan dengan baik di LIDM yang lalu dan sebelumnya, dan itu kita lanjutkan. Jadi caranya atau metodenya sama. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang baru mengikuti, ini caranya, ya. Jadi tidak ada presentasi live, namun direkam dan kemudian diunggah, kemudian dilanjutkan dengan video demo karya, itu total 10 menit. Ya, biasanya ya, ini kalau di sini tercantum demo karyanya maksimum 3 menit, kalau itu dipakai, maka berarti presentasinya tinggal 7 menit ya. Presentasi oleh tim, jadi seolah-olah Anda hadir, mempresentasikan dan menjelaskan pengembangan karya Anda. Nah, ini adalah penilaian babak final. Ya, jadi tingkat kecerdasan karya juga dinilai, ya. Kemudian solusi masalahnya seperti apa, ya. Kemudian ya ini solusi, kemudian fungsionalitas, desain, model, kemudian juga efisiensi, efektivitas, efisiensi, biaya, dan juga adaptabilitas, kemudian ada penilaian presentasi dan demo. Nah, ini adalah contoh karya yang masih bisa Anda lacak di jejak digitalnya, ya. Juara 1, juara 2, juara 3, ini judul-judulnya. Jadi ini UNES, UNY, kemudian UNM, ya. Ini judul karyanya. Nah, kemudian ya menarik, ya, menarik. Jadi jika Anda nanti mendapatkan jejak digitalnya, misalnya di YouTube, coba rasakan dan lakukan evaluasi dengan melihat ini, ya, melihat kriteria penilaian ini, ya, dan pada teknologinya yang mendapatkan penilaian. Yang ini datanya lebih lengkap yang tahun kemarin, ya. UM Malang, ya,
juara satunya. Ini link YouTube untuk proposal dan presentasinya. Kemudian UPI, ini judul karyanya, dan ini adalah link YouTube-nya untuk proposalnya. Kemudian BINUS, ya, Universitas BINUS. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Bisa bergulir ke narasumber berikutnya untuk menjelaskan divisi inovasi materi digital pendidikan, Bapak Izzuddin Mahali. Saya stop share ya, supaya dari beliau, dari Pak Izzuddin, supaya lebih enak mengendalikan slide-nya. Baik, kami persilakan. Silakan Pak Izzuddin. Langsung saja tuh dikembalikan ke moderator ini. Langsung. Nanti ke Mas Dani, nanti pas tanya jawab aja langsung. Oke. Kita estafet aja. Heru, nanti Pak Izzuddin melimpahkan ke Pak Dadi. Ya, oke. Terima kasih Pak Heru atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi yang hadir di ruangan ini, Bapak pimpinan Puspres, Bapak Asep Sumayadi yang sudah memberikan amanah pada kami untuk menyampaikan sosialisasi materi yang kedua, divisi inovasi materi digital pendidikan. Langsung saja, tadi sudah disampaikan sedikit clue dari Pak Heru bahwa divisi yang pertama atau divisi teknologi di pendidikan ini mirip dengan materi digital pendidikan. Diimplementasi ketika peserta lomba banyak yang salah divisi. Harap ini nanti diperhatikan betul-betul mana cakupannya. Jadi kalau dilihat lebih jauh lagi, inovasi teknologi pendidikan ini lebih mencakup keseluruhan framework yang lebih besar, sedangkan materi ini terkait dengan topiknya. Topik di pendidikan. Apa saja yang nanti akan ditemui di divisi ini? Divisi inovasi materi digital pendidikan. Subtemanya adalah peran inovasi digital mahasiswa dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, menuju Indonesia Bangkit berkompetensi abad 21. Kata kuncinya berkompetensi. Jadi di dalam memenuhi kompetensi di abad 21 ini ada sarana untuk pencapaian tujuan kompetensi tersebut. Nah, diharapkan di divisi ini muncul inovasi yang baru dari mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa tercapai. Divisi ini memperlombakan inovasi sumber belajar, materi, atau konten digital untuk pendidikan. Jadi lebih tepatnya adalah ini sumber belajar. Jadi fokusnya ada di sumber belajar, materi, dan konten digital. Jadi sangat berbeda dengan divisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heru. Kriteria yang kedua ini karya original, kreasi digital. Divisi ini dapat berupa video interaktif, animasi, augmented reality, virtual reality, dan yang lain-lain. Tidak menutup kemungkinan ada sebuah inovasi yang baru di dalam inovasi materi digital pendidikan ini. Ini adalah sebuah contoh. Jadi di mana implementasi dalam pengembangan materi digital ini sebenarnya sangat luas. Teman-teman mahasiswa tidak mungkin ada acuan juara tahun lalu, tetapi silakan menggunakan daya nalarnya, silakan berkreasi, berinovasi untuk menciptakan suatu hal yang baru. Selain itu, di dalam karya ini mempunyai tujuan pembelajaran jelas, tujuan pembelajarannya jelas, indikatornya jelas, dan memungkinkan apabila ada evaluasi yang jelas berpengaruh terhadap karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik ini nantilah juga yang akan menjadi poin plus di dalam materi, di dalam divisi inovasi materi digital pendidikan ini. Karena dalam menciptakan generasi bangsa, generasi muda,
ini harus memiliki karakter yang baik. Tidak hanya sekedar kompetensi yang dicapai, tetapi karakter bangsa, karakter nasionalisme ini juga dituntut. Diharapkan dengan materi digital ini, apabila implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana saat ini kita masih ada di era pandemik COVID-19, pembelajarannya daring ataupun sudah blended, ini tidak mempengaruhi karakter ataupun penurunan karakter bangsa. Harapan kami dengan adanya inovasi materi digital pendidikan ini, selain kompetensi juga karakter peserta didik juga harus diolah atau ditumbuhkan. Karena inovasi materi digital pada divisi ini memuat tema implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui inovasi materi digital pendidikan menuju Indonesia bangkit berkompetensi. Jadi hampir sama seperti divisi sebelumnya, di mana ada payung tema yang diacu untuk semua divisi. Keseluruhan lomba diselenggarakan secara daring dari babak evaluasi hingga babak final dengan menggunakan media digital sesuai dengan aturan pelaksanaan LIDM tahun 2021. Materi pendidikan. Nah, ya sekarang yang menjadi fokus di materi pendidikan apa? Materi pendidikan ataupun bahan ajar, tapi tepatnya bahan ajar, instructional materials, sesuatu yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Sudah ada framework di Merdeka Belajar. Jadi tidak hanya pembelajaran formal, tetapi pembelajaran non formal yang ada di framework Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ini juga bisa diangkat. Jadi mohon juga seluruh peserta yang sudah tergabung di webinar kali ini membuka wawasan, membuka inovasi supaya memunculkan banyak ide dalam pengembangan materi digital pendidikan saat ini. Mungkin ada kecenderungan di juara di tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi kami tidak menutup kemungkinan ada inovasi-inovasi baru, topik-topik yang terbaru yang bisa diusulkan. Materi pendidikan merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau input ataupun instruktur untuk perencanaan, penelahan, implementasi pembelajaran yang disusun secara sistematis. Jadi memiliki konten yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas dengan pencapaian yang jelas. Jadi ada kata kunci biasanya di dalam tujuan pembelajaran, ada taksonomi Bloom ataupun Anderson yang bisa dijadikan acuan untuk tujuan pembelajaran. Sarana untuk mencapai kompetensi terdiri atas pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, sikap, attitude, dan juga nilai-nilai value yang disertakan di dalam tujuan tersebut. Jadi semuanya harus memenuhi kriteria tersebut. Fungsi dari media ada atensif, ada afektif, ada kognitif, ada kompensatoris. Ini adalah gambaran di mana implementasi media. Fungsi media atensif ini berfungsi untuk menarik perhatian, untuk berkonsentrasi. Kemudian afektif ini berfungsi untuk menggugah emosi dan sikap. Fungsi kognitif ini untuk memahami, mengingat informasi pesan terkandung dalam media. Dan fungsi kompensatoris ini mengakomodir siswa yang lemah, melambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks ataupun secara verbal. Ditambah lagi student centered learning, kemudian experience learning ini juga diperlukan di dalam pengembangan inovasi media digital pendidikan saat ini. Terdapat the code of experience dari Edgar Dahl, di mana tingkat serapan informasi yang terjadi di siswa atau pembelajar ini memiliki perbedaan area dan juga dimiliki karakteristik di setiap topik. Jadi harapannya juga sangat konten untuk pembelajarannya atau materi ini juga dikaitkan dengan pengalaman, experience yang bisa dialami oleh siswa. Terdapat banyak gap yang saat ini terjadi di dunia pembelajaran daring
di mana guru dan siswa ini jauh sekali jaraknya, kemudian guru tidak bisa memantau perilaku siswa. Diharapkan dengan materi ini semua gap tersebut bisa mengecil. Ada kriteria di dalam babak evaluasi, hampir sama seperti pada divisi yang pertama teknologi pendidikan. Di babak evaluasi di media digital pendidikan juga konten materi pendidikan juga sama. Ini yang pertama adalah tim peserta menyusun proposal dan membuat video proses pengembangan karya kreasi yang maksimal ini minimal 50%. Ya, diharapkan ketika nanti diundang di final, karyanya sudah selesai 100%. Sistematika proposal sesuai dengan ketentuan buku pedoman. Hampir sama juga seperti di teknologi pendidikan, di konten materi di digital pendidikan juga terdapat struktur proposal dengan gaya selingkung yang ada di buku pedoman. Nanti akan saya sampaikan sedikit kriterianya. Kemudian yang ketiga, mengunggah video proses pengembangan karya, tadi minimal 50%, proposal diunggah ke aplikasi lomba dalam bentuk PDF maksimal 8 mega dengan subjek LIDM 2021 sesuai dengan kriteria. Kemudian persyaratan keanggotaan juga diharapkan di bawah Kemendikbudristek. Ini juga ada di PDDikti. Harapan kami ini juga tidak dilanggar. Setiap karya yang diikutsertakan wajib mengunggah pernyataan bahwa karya yang diikutsertakan pada LIDM belum pernah diikutsertakan pada kompetisi yang lain atau memperoleh juara pada tahun sebelumnya. Diketahui oleh pimpinan fakultas, departemen, jurusan bidang kemahasiswaan. Ini untuk tahap evaluasi. Berikut adalah sistematika proposal. Ada halaman cover memuat informasi peserta, judul, kemudian logo perguruan tinggi, logo Kemendikbudristek, kemudian informasi tahun, kemudian ada abstrak, latar belakang, tujuan dan manfaat, dasar pengembangan materi pendidikan, desain model pengembangan materi, analisis fungsi dan cara kerja, rencana implementasi, tautan video proses, dan juga daftar pustaka. Disusul ada surat pernyataan karya. Berikut ini adalah kriteria pengembangan model karya atau video proses pengembangan model karya, ini minimal 50%, formatnya MP4, 720p, berdurasi maksimum 3 menit, di luar intro, video menyantumkan intro dan subtitle, diunggah di dalam YouTube, kemudian disertakan di dalam proposal. Nanti juga ada isian link video proses pengembangan di sistem. Jadi tim juri nanti akan bisa melihat gambaran. Berikan gambaran sejelas mungkin, sedetail mungkin terkait dengan karya di video proses pengembangan ini. Karena dengan adanya desain ataupun rancangan yang jelas, konsep yang jelas, tim juri akan dengan mudah mendalami karya ataupun inovasi dari seluruh peserta. Di babak final kurang lebih sama dengan divisi sebelumnya, bahwa registrasi selain di saat ada registrasi perguruan tinggi, registrasi tim pada babak final juga akan dilaksanakan registrasi di platform tuan rumah biasanya yang dilakukan peserta nanti secara daring. Harapan kami mohon dipersiapkan dengan baik apabila peserta nanti masuk final. Mohon dukungan dari perguruan tinggi masing-masing. Karena ini akan menjadi sebuah hal yang krusial. Tahun lalu terdapat tim yang mengalami kendala teknis, sinyal, maupun peralatan pada saat proses presentasi. Kami, tim juri, sudah mengantisipasi berbagai macam hal terkait presentasi. Dengan finalis cukup membuat video presentasi dengan waktu 10 menit, kemudian 3 menit untuk demo, sisanya 7 menit untuk presentasi. Harapan kami, kendala-kendala yang dialami pada saat proses presentasi ini bisa dihilangkan. Akan tetapi untuk proses tanya jawab akan dilaksanakan secara live, langsung untuk juri dan peserta ada dalam satu buah platform.
lomba divisi untuk yang kedua dilaksanakan dengan dewan juri dalam ruang pertemuan daring dan disediakan oleh penyelenggara. Tim finalis membuat dan mengirimkan file presentasi dan tautan YouTube video karya akhir di aplikasi pendaftaran babak final. Selain mengunggah video, peserta juga diminta mengunggah file presentasinya. Tim finalis melakukan presentasi daring, memutar video karya inovasi selama 10 menit, kemudian dalam waktu 15 menit kami tanya jawab dengan tim juri. Urutan presentasi akan ditentukan dari undian pada saat technical meeting. Setiap peserta yang sudah siap di dalam ruang tunggu pertemuan daring paling lambat 15 menit sebelumnya. Hampir sama seperti video pada proses proposal, akan tetapi pencapaian video proses pengembangan model karya inovasi babak final ini sudah selesai. Semua fungsi sudah berjalan, kemudian gambaran teknologi juga sudah jelas, diunggah di YouTube, kemudian di linknya disertakan di sistem final. Berikutnya adalah babak evaluasi, penilaian, kriteria penilaian. Terdapat poin-poin yang membuat perbedaan yang dibedakan dengan divisi yang pertama, yaitu ini adalah lebih ditekankan kepada materinya. Sebagai contoh, aspek nomor 2, aspek pembelajaran memiliki bobot yang lebih tinggi dari divisi yang pertama. Jadi inilah yang menjadi kekuatan. Kemudian fungsi kekuatan teks media daya tarik ini juga akan menjadi hal yang penting di dalam inovasi materi digital pendidikan saat ini. Kemudian ada kriteria babak final juga sama, aspek pendidikan akan menjadi skor yang lebih besar daripada yang lainnya, kemudian tingkat tulisan karya juga menjadi besar daripada yang lainnya. Saya rasa mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada daftar juara LIDM yang pertama tahun 2019 di divisi inovasi materi digital pendidikan. Trennya hampir sama, trennya adalah digital lab, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk inovasi yang lain juga bisa bersaing. Augmented reality, kemudian ada virtual lab, ini juga menjadi tren. Akan tetapi inovasi-inovasi yang lainnya pada implementasi kampus Merdeka Belajar ini juga bisa diangkat. Ini adalah juara tahun lalu, ada BILAB dari Universitas Negeri Malang, kemudian ada pembelajaran virtual Gaya Loren dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian ada pengembangan AR berbasis web untuk materi sistem saraf dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jejak digitalnya bisa dicari di Instagram maupun di YouTube dengan keyword LIDM tahun 2020 ataupun LIDM tahun 2019. Saya rasa mungkin itu bisa dilanjutkan untuk divisi berikutnya. Terima kasih. Saya undang Bapak Dadi untuk melanjutkan paparan sosialisasi. Saya ucapkan sekian, mungkin nanti bisa dilanjut ditanya jawab di akhir. Terima kasih.